Ezra yang menjadi supir menyetir mobil di depan, kemudian Kina dan Clayton malah duduk di kursi belakang mobil. Kina merupakan tipe orang yang memperlakukan anak dengan sangat lembut dan sabar. Saat bersama dengan putranya, Clayton, Kina pasti memiliki banyak topik pembicaraan. Ezra menyetir mobil sambil mendengar Kina membicarakan sesuatu yang menarik dengan putranya. Meskipun tidak bisa melihat apa yang dikatakan oleh putranya, tapi pada dasarnya bisa menebak. Setelah melihat cara interaksi mereka yang seperti ini, Ezra merasa sangat puas. Ezra, nanti kita makan siang dulu, oke? Kina bertanya pada pria yang ada di depan. Tadi pagi karena Vito bertengkar dengan kakek, kemudian juga membicarakan Albert, nafsu makan Kina sedikit terpengaruh, jadi tidak makan terlalu banyak. Kemudian mendengar ibu memberitahukan masalah Albert kepadanya, suasana hati Kina baru menjadi baik. Sekarang sudah pukul 10 pagi, Kina sudah sedikit lapar. Setelah tiba di pusat kota, seharusnya sudah hampir siang hari, kebetulan bisa makan siang. Oke, apa yang ingin kamu makan? Ezra bertanya. Kina menundukkan kepala dan bertanya pada bocah kecil yang ada di sebelahnya. Unyu-unyu, apa yang ingin kamu makan di siang hari? Clayton tidak langsung menjawab. Clayton membalikkan tablet dan mengeluarkan sebuah kartu specie hotpot di Dragon Hotpot, kemudian menyerahkannya kepada Kina. Clayton melihat video di mana orang lain makan hotpot ini di internet. Clayton merasa sangat lezat, tapi Clayton yang sudah tumbuh begitu besar masih belum pernah makan hotpot. Sebelumnya Clayton ingin makan, tapi kakek dan nenek mengatakan bahwa Clayton masih terlalu kecil. Clayton tidak bisa makan makanan yang begitu pedas, ini tidak baik untuk perut. Meskipun hotpot dengan sup bening juga lezat, tapi Clayton ingin mencoba sup yang pedas. Unyu-unyu ingin makan hotpot ya, Kina berkata sambil tersenyum. Boleh juga, tapi unyu-unyu masih kecil. Perutmu akan terasa tidak nyaman jika makan makanan yang begitu pedas. Kita makan sup bening saja. Setelah mendengar Kina berkata seperti ini, wajah Clayton tiba-tiba menjadi dalam. Clayton hanya ingin makan Dragon Hotpot sup pedas. Clayton tidak ingin makan makanan yang lain. Setelah berpikir sejenak, Clayton mengangkat wajahnya dan menunjuk Dragon Hotpot sup pedas untuk dilihat oleh Kina. Penampilan yang menantikannya terlihat sangat imut dan lucu, sehingga membuat orang tidak tega untuk menolaknya. Jika unyu-unyu memanggilku Mommy, Mommy akan membawamu pergi. Kina berkata dengan nada yang berpura-pura serius. Clayton tercengang sejenak. Clayton melihat Dragon Hotpot sup pedas yang menggoda di foto. Clayton membuka mulutnya. Tapi tidak peduli seberapa kerasnya Clayton mencoba, tenggorokannya seperti dicekik oleh seseorang, sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Clayton juga ingin memanggil Mommy. Clayton ingin berbicara dengan Mommy, tapi bukan mengetik dan menulis di tablet untuk berkomunikasi, tapi Clayton tidak bisa mengeluarkan suara. Semakin memikirkannya, Clayton merasa semakin cemas, mata Clayton memerah, air mata langsung mengalir keluar. Kenapa kamu menangis? Unyu-unyu ingin makan hotpot. Maka kita pergi makan hotpot saja. Clayton jangan menangis lagi. Mommy akan mengikuti apa yang ingin dimakan olehmu. Begitu melihat air mata putranya, Kina tiba-tiba terkejut. Kina segera memeluk putranya ke dalam pelukan. Kina membujuk dengan nada yang gugup. Clayton bersandar di dalam pelukan Kina. Begitu teringat masalah tentang dirinya sendiri tidak bisa bicara, Clayton menangis semakin kuat. Paman Kevin mengatakan bahwa Clayton bisa bicara, tapi waktu sudah berlalu begitu lama, Clayton masih tidak bisa bicara. Anak yang lain sudah bisa bicara, tapi Clayton tidak bisa. Clayton, jangan menangis lagi, Mommy sudah berjanji padamu, kita pergi makan hotpot, kita pergi makan makanan yang ingin dimakan olehmu. Setelah mendengar suara tangisan putranya, Kina merasa sakit hati. Jika tahu masalahnya akan seperti ini, Kina tidak akan bercanda dengan Clayton. Clayton, jika kamu menangis lagi, percaya atau tidak aku akan segera membawamu turun dari mobil. Ezra yang menyetir mobil di depan mengancam dengan suara yang dingin dan sangat tegas.
Sebelumnya bahkan bumi sudah kiamat, putranya sama sekali tidak mengedipkan mata. Sejak Kina kembali, Ezra menyadari bahwa meskipun putranya berubah menjadi lincah dan ceria, tapi juga berubah menjadi suka menangis. Tubuh Clayton menjadi gemetar. Clayton bersandar di dalam pelukan Kina dengan erat. Jari tangan yang putih dan lembut menusuk Kina, kemudian menunjuk pria yang sedang menyetir mobil di depan dengan wajah penuh ekspresi sedih dan takut, kemudian membenamkan wajahnya di dada Kina. Dada Momi sangat lembut dan wangi. Ezra, coba saja jika kamu berani mengancam Clayton lagi. Kina menepuk punggung putranya dengan lembut. Kina memperingatkan pria di depannya dengan nada yang marah. Hanya wanita dan pria kecil ini yang sulit untuk diberitahu. Ezra mengerutkan bibirnya. Ezra menyetir mobil dengan fokus. Ezra tidak berbicara lagi. Di kursi belakang mobil, Kina melihat bahwa Ezra tidak berbicara lagi. Kina langsung berdiskusi dengan putranya tentang hotpot seperti apa yang akan dipesan nanti. Emosi bocah kecil datang dengan cepat tapi juga pergi dengan cepat. Bocah kecil segera melupakan masalah tentang dirinya sendiri, tidak bisa bicara. Bocah kecil berdiskusi dengan mominya dengan sangat senang. Karena dalam perjalanan ke pusat kota, mereka sudah memesan ruangan privat dan juga makanan melalui internet. Setelah tiba di restoran hotpot, mereka langsung melaporkan ruangan privat. Pelayan segera membawa mereka ke ruangan privat. Setelah pelayan menyajikan sup hotpot, Clayton melihat mentega padat yang berbentuk beruang. Clayton merasa sangat lucu. Saat Kina ingin memasukkan mentega itu, Clayton tidak mau membiarkan Kina meletakkannya. Pada akhirnya Ezra berkata dengan nada yang dingin, "Kamu memeluk mentega ini saja. Kita tidak makan hotpot lagi. Aku dan momimu akan pergi makan makanan yang lain." Clayton memelototi Ezra, kemudian mengetik sebuah kalimat dan menunjukkannya kepada Kina. "Momi, pria tua ini sangat galak, unyu-unyu sangat takut." Haha, setelah melihat kalimat ini, ditambah dengan ekspresi wajah putranya yang berpura-pura takut, Kina tidak bisa tahan lagi dan tersenyum. Kina mendekati telinga bocah kecil itu. Kina berkata sambil tersenyum, "Beraninya kamu mengatakan bahwa dedimu merupakan pria tua. Hati-hati, dedimu akan memukulmu." Clayton, apakah kamu sudah bosan hidup? Meskipun Kina sengaja merendahkan suaranya, tapi pendengaran Ezra sangat baik. Ezra tetap mendengar perkataan Kina. Clayton mengerutkan hidungnya dan bersenandung tanpa suara. Momi akan melindunginya. Clayton sama sekali tidak takut pada ayah. Ezra melihat penampilan putranya yang arogan dan sombong, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah mentega padat yang berbentuk beruang itu. Pada detik selanjutnya, Ezra langsung melempar mentega itu ke dalam panci dan melelehkannya. Setelah melihat adegan ini, Clayton segera berteriak, "Dedi sangat jahat." Clayton ingin meletakkan beruangnya ke dalam hotpot secara pribadi. Begitu melihat mata putranya penuh dengan tatapan marah, suasana hati Ezra tanpa sadar menjadi lebih baik. Clayton menarik kembali pandangannya. Clayton terus mengetik di tablet. "Momi, kamu lihat Dedi melempar beruangku ke dalam panci untuk dimasak. Benar-benar merupakan pria tua yang jahat. Kamu jangan menikah dengan Dedi. Kamu menikah denganku saja. Aku sangat muda dan ganteng. Saat Dedi berubah menjadi tua, kebetulan aku sudah remaja. Aku pasti lebih ganteng dari Dedi." Jika Momi menikah dengan Clayton, Clayton sudah bisa tidur sambil memeluk Momi yang wangi dan lembut setiap malam. Kina masih belum selesai membaca kata-kata itu, tablet sudah direbut oleh Ezra. Begitu melihat tablet direbut oleh pria yang dibicarakan olehnya, Clayton menjadi panik. Clayton langsung melompat dari kursi dan berlari ke depan Ezra. Clayton ingin merebut kembali tablet itu. Ezra segera membaca kata-kata yang ada di tablet. Ekspresi wajah menjadi dalam. Kebetulan bocah kecil itu datang ke sini. Ezra mengulurkan tangan dan menarik bocah kecil itu, kemudian menahannya di atas kaki. "Clayton, apakah kamu ingin pergi ke surga? Beraninya kamu menggoda istriku." Sepertinya menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya, Clayton segera memegang bokong. Ezra masih belum bertindak. Clayton sudah berteriak dengan suara yang menyedihkan. Kina segera menghentikannya sambil berkata dengan gugup, "Ezra, coba saja jika kamu berani memukul anak." "Aku berani."
Hari ini, Ezra bersikeras ingin membiarkan bocah kecil ini tahu bagaimana dengan tindakannya, siapapun tidak bisa menghentikannya. Setelah berkata, Ezra melepaskan tangan bocah kecil yang melindungi bokong, telapak tangan yang besar mengendalikan kekuatannya, terdengar suara plak telapak tangan langsung memukul bokong bocah kecil. Sebenarnya juga tidak terlalu sakit, tapi Clayton sengaja berteriak dengan sangat keras, seolah-olah Ezra memukulnya hingga mati. Ezra, kamu, dasar kamu bajingan, kamu malah berani memukul anakku. Kina bergegas kemari, Kina langsung merebut Clayton kembali. Kina berkata dengan marah, kamu tidak boleh menyentuhku selama sebulan, aku akan tidur bersama dengan Clayton. Ekspresi wajah Ezra menjadi dalam. Ezra melihat ke arah bocah kecil, apakah kamu ingin membiarkan momimu tidur bersama denganmu selama sebulan? Clayton segera mengangguk dengan membawa penampilan yang sedikit memprovokasi. Apakah kamu benar-benar yakin? Suara Ezra terdengar sangat dingin, dalam dan menakutkan. Tubuh Clayton tidak tahan lagi dan gemetar. Clayton berubah menjadi tidak yakin. Wah, penampilan Daddy yang tegas dan marah benar-benar menakutkan. Ezra bertanya lagi dengan suara yang marah. Clayton segera menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ini menunjukkan bahwa dirinya sendiri tidak berani membiarkan mominya menemaninya selama sebulan. Ezra, kamu mengancam anak seperti ini, kamu merupakan pria apaan, kamu marah padaku saja. Kina memeluk anak ke dalam pelukan, kemudian memelototi Ezra dengan marah. Aku akan bertindak padamu, kamu tunggu saja di malam hari. Ezra mengeluarkan senyuman yang berbahaya ke arah Kina. Punggung Kina menjadi dingin, Kina memiliki firasat yang buruk. Clayton tidak menyangka bahwa mominya juga kalah. Clayton tiba-tiba mengkhawatirkan masa depannya. Ezra yang sudah menang malah memiliki suasana hati yang lebih baik. Begitu melihat sup hotpot sudah mendidih, Ezra berkata, ayo makan. Setelah mendengarkan ini, Clayton segera mengalihkan perhatiannya ke makanan. Kina sudah melupakan perkataan Ezra setelah mencium aroma hotpot yang wangi dan membangkitkan nafsu makan. Kina mulai memasak makanan di hotpot. Begitu melihat tangan kecil putranya yang lucu, Kina berkata sambil tersenyum polos. Unyu-unyu, makanan apa yang ingin kamu makan? Momi akan memasaknya untukmu. Clayton menggelengkan kepala. Clayton tidak membutuhkan bantuan Momi, hotpot harus dimasak secara pribadi baru lezat. Kenapa kamu tidak bertanya padaku apa yang ingin aku makan? Ezra berkata dengan nada yang dingin. Ini juga ingin merebut dengan putranya. Kina merasa sedikit tidak berdaya. Kina memutarkan bola mata ke arah Ezra. Kina mendengus lembut. Kina berkata, kamu bukan anak kecil, kamu bisa memasaknya sendiri. Clayton dengan susah payah memasak sepotong daging sapi yang berlemak dan meletakkannya di dalam mangkuk Kina, kemudian mengetik di tablet. Momi, aku yang begitu kecil saja tidak membutuhkan bantuanmu, Daddy sudah begitu besar, tapi masih membiarkanmu untuk membantunya memasak. Ini sangat memalukan. Iya, Clayton paling patuh. Kina memelototi Ezra. Kina mengusap rambut putranya sambil berkata dan menahan senyuman. Setelah mendapatkan pujian, Clayton melemparkan sebuah tatapan yang bangga ke arah dadinya. Daddy sangat bodoh, sama sekali tidak tahu untuk membuat Momi merasa senang. Begitu melihat Kina dan Clayton bekerja sama, Ezra tiba-tiba merasa sedikit lesu. Ezra membenamkan kepalanya dan makan tanpa mengeluarkan suara. Setelah menyadari bahwa Ezra menjadi diam, Kina menggelengkan kepala sambil tersenyum dengan tidak berdaya. Kina memasak makanan yang disukai oleh Ezra, kemudian meletakkannya di dalam mangkuk Ezra. Begitu melihat Ezra tiba-tiba mengangkat kepala dan menatapnya, jantung Kina berdetak dengan cepat. Kina berkata, apa yang kamu lihat? Cepat makan, Ezra menjawab dengan nada yang lembut. Kemudian Ezra membantu Kina untuk memasak dengan penuh perhatian, bahkan jika Kina mengatakan bahwa tidak perlu memasak untuknya, biar Ezra makan sendiri saja, tapi Ezra tetap melayani Kina dengan caranya sendiri. Setelah makan sebentar, Clayton menyadari bahwa Daddy dan mominya sedang memasak untuk pihak lain, seolah-olah sudah mengabaikan Clayton. Beberapa saat kemudian,
Bocah kecil merasa bahwa kemesraan orang tuanya yang dingin terus menghantam ke wajahnya dengan sembrono. Begitu melihat mominya sudah direbut oleh dadinya, bocah kecil merasa tidak puas. Clayton meletakkan sumpit, Clayton menarik pakaian Kina. Ada apa dengan unyu-unyu? Kina menoleh dan bertanya dengan bingung. Clayton mengetik di tablet. Bisakah Momi menyuapiku? Tanganku sudah lelah. Sebelumnya bocah kecil selalu makan sendiri, tidak pernah menyuruh Kina untuk menyuapinya. Oleh karena itu, saat bocah kecil mengeluarkan permintaan seperti ini, Kina tidak terlalu banyak berpikir. Kina mengira bahwa tangan putranya benar-benar sudah lelah. Oke, apa yang ingin dimakan oleh unyu-unyu? Kina bertanya sambil tersenyum dengan manja. Setelah melihat dengan serius, Clayton baru menunjuk salah satu makanan dan menyuruh Kina membantunya untuk memasak. Ezra yang duduk di depan memiliki suasana hati yang cukup baik. Setelah melihat penampilan putranya yang kekanak-kanakan, Ezra malas untuk berdebat dengan putranya. Ezra diam-diam makan sendiri. Begitu melihat Kina menyuap putranya, Kina malah lupa untuk makan. Jadi terkadang Ezra akan menyuap Kina. Kemudian Clayton merasa bahwa dirinya sendiri dipaksa untuk melihat kemesraan orang tuanya lagi. Selain itu, Clayton memiliki firasat yang buruk. Clayton merasa bahwa dirinya sendiri akan tumbuh besar karena melihat kemesraan orang tuanya. Kina sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sendiri dan Ezra bermesraan di depan umum. Begitu melihat wajah putranya memerah karena makan makanan yang pedas, ujung hidung juga mengeluarkan keringat. Ini sangat imut. Unyu-unyu sangat imut, Kina berkata dengan jujur. Setelah mendengarkan ini, Clayton segera mengedipkan mata dengan senang, seolah-olah sedang bertanya pada Kina, apakah ini benar? Benar. Kina menjawab sambil menyuap putranya. Kalau begitu bagaimana dengan Dedi? Clayton bertanya pada Kina dengan mengetik di tablet. Kina tercengang sejenak, pikirannya tidak muncul penampilan Ezra yang imut. Kina langsung menjawab, Dedimu tidak imut. Ezra tampak kuat dan agresif, tentu saja juga ganteng dan tinggi. Clayton, kamu benar-benar sangat kekanak-kanakan. Ezra yang sudah kenyang minum seteguk air dingin untuk menghilangkan sensasi kesemutan di mulutnya. Ezra berkata pada bocah kecil dengan wajah penuh ekspresi tidak senang, Momimu menyukai pria yang dewasa, seperti Dedimu. Ekspresi wajah Clayton menjadi tegang. Dedi sangat menyebalkan. Dedi benar-benar sangat menyebalkan. Jangan mendengar dadimu bicara omong kosong, perkataan dadimu belum tentu benar. Momi menyukai anak yang lucu dan pintar, seperti Clayton. Momi paling menyukai Clayton. Kina diam-diam memelototi pria yang duduk di depan. Kina berkata, Ezra, kamu tidur sendiri malam ini. Ezra mengatakan bahwa putranya kekanak-kanakan. Bukankah Ezra juga kekanak-kanakan? Ezra selalu memprovokasi putranya. Setelah mendengar perkataan mominya, Clayton tidak tahan lagi dan menutup mulutnya untuk tertawa. Dedi pantas untuk diperlakukan seperti ini. Siapa suruh Dedi menggertaknya? Setelah berpikir sejenak, Clayton mengetik di tablet lagi. Momi, kalau begitu kamu menemaniku tidur malam ini, oke? Aku sudah lama tidak tidur bersama dengan Momi, aku ingin Momi menemaniku. Tentu saja Kina tidak akan menolak permintaan putranya. Kina melihat penampilan putranya yang sangat menantikannya. Hati Kina terasa sangat hangat. Oke, Momi akan menemanimu tidur malam ini. Kina menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Ekspresi wajah Ezra menjadi tegang. Ezra merasa bahwa posisinya di rumah sudah terancam. Ezra harus mencari cara untuk mempertahankan posisinya.